Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apakah Azure Dragon benar-benar akan meninggalkan kota Deep Heaven? Bahkan jika dia mau, pasti panel tetua tidak akan mau membiarkannya pergi. Lagi pula, seorang kultivator integrasi tubuh tengah saat ini merupakan aset yang sangat berharga bagi Deep Kota Surga, kata Ice Phoenix dengan sikap prihatin. Aset berharga, dia bahkan tidak bisa menerima 3 serangan dariku, apakah menurutmu panel tetua akan benar-benar menghormatinya? Dalam keadaan normal, panel tetua mungkin akan menekanku untuk mencegah hal ini terjadi, untuk mempertahankan otoritas mereka, tetapi sekarang pasukan iblis telah mengepung kota. Saya yakin mereka tahu siapa yang lebih penting bagi kota antara Azure Dragon dan saya. Saya menduga mereka akan mengirim beberapa orang untuk mencoba dan membujuk Azure Naga untuk tetap sebagai formalitas belaka, lalu biarkan dia pergi ketika dia bersikeras untuk pergi, kata Han Li dengan senyum acuh tak acuh. Kau benar, panel tetua tidak akan berani melakukan apapun untuk memusuhimu pada saat seperti ini. Namun, Azure Dragon itu tidak diragukan lagi akan sangat membencimu, kamu harus waspada terhadapnya, di masa depan. Tentu saja, Anda tidak perlu takut, tetapi dia dapat menargetkan murid-murid Anda, peringatan Ice Phoenix. Tidak apa-apa, Azure Dragon tidak akan menyusahkan siapapun lagi, jawab Han Li dengan senyum misterius. Apa, kamu tidak bermaksud? Dengan kecerdasan Ice Phoenix, dia secara alami dapat segera membaca yang tersirat, dan hatinya tersentak kaget. Dia orang yang sangat picik, aku tidak akan membiarkan musuh beracun seperti itu hidup di dunia ini. Kalau tidak, siapa yang tahu masalah apa yang bisa muncul di masa depan? Kata Han Li dengan suara dingin. Aku yakin kamu lebih dari cukup kuat untuk mengakhiri hidup Azure Dragon, tapi pastinya panel tetua tidak akan mengizinkanmu melakukan hal seperti ini. Selain itu, tidak peduli seberapa diam-diam kamu melakukan ini, panel tetua masih akan mencurigaimu karena permainan curang, kata Ice Phoenix dengan ragu-ragu. Aku tidak akan melakukan ini di kota, dan aku akan menyuruh orang lain membawanya keluar, jawab Han Li dengan senyum tipis. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Ice Phoenix sebelum dia buru-buru memperingatkan, kamu memiliki sekutu yang mampu melakukan ini. Harap berhati-hati, kakak Han. Azure Dragon itu mungkin bukan tandinganmu, tapi dia masih kultivator integrasi tubuh tengah, kemungkinan besar akan sangat sulit bagi orang lain untuk membunuhnya. Yakinlah, rekan Taois Ice Phoenix, aku akan memastikan bahwa pekerjaan selesai, jawab Han Li dengan percaya diri, lalu menyapukan lengan baju ke udara untuk melepaskan bola cahaya kuning, yang kemudian berubah menjadi gadis kecil yang tampaknya berusia sekitar 3 tahun. Gadis kecil itu memiliki kulit putih dan sepasang mata hitam besar yang sangat menggemaskan untuk dilihat. Pergi dan awasi Azure Dragon. Jika aku tidak salah, dia kemungkinan besar akan meninggalkan kota sebelum batas waktu 3 hari habis. Ikuti dia keluar kota, lalu akhiri dia dalam lokasi terpencil, Han Li menginstruksikan. Bibir gadis kecil itu tidak bergerak, tetapi suara wanita yang lembut tiba-tiba terdengar di aula. Kamu membuatnya terdengar sangat sederhana. Aku bisa mengawasinya tanpa masalah, dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menyembunyikan diriku bahkan dari rata-rata kultivator integrasi tubuh akhir. Namun, kurasa aku tidak memiliki kekuatan untuk mengakhiri hidupnya. Aku baru saja mengalami metamorfosis, jadi kekuatanku tidak akan melebihi kekuatannya. Tuan Azure Dragon telah terluka olehku, bahkan jika dia segera meminum pil untuk mencoba dan pulih, dia tidak akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu dekat. Selain itu, aku menanam sesuatu di tubuhnya sehingga dia hanya akan dapat melepaskan sekitar 30% dari kekuatannya paling banyak. Dalam kondisinya saat ini, Anda akan lebih dari cukup untuk mengakhiri dia,
kata Han Li dengan sedikit senyum di wajahnya. Oh, kalau begitu, aku tidak punya masalah lebih lanjut. Gadis kecil itu tersenyum manis sebelum menghilang di tengah kilatan cahaya keemasan. Kakak Han, siapa itu? Ice Phoenix bertanya. Itu adalah makhluk roh milikku, baru mengalami metamorfosis baru-baru ini, jawab Han Li. Binatang rohmu, dari suaranya, sepertinya juga berada di tahap integrasi tubuh, kata Ice Phoenix dengan ekspresi tertegun. Itu memang pada tahap integrasi tubuh awal, tapi itu mewarisi beberapa garis keturunan dari roh sejati Kirin, jadi bahkan rata-rata kultivator integrasi tubuh tengah tidak akan cocok untuk dia, jawab Han Li dengan jujur. Senyum kecut muncul di wajah Ice Phoenix setelah mendengar ini. Saya akhirnya mengerti mengapa Anda tidak khawatir tentang dampak dari panel tetua sekarang, dengan makhluk roh itu untuk membantu Anda, kemungkinan besar Anda adalah kultivator nomor 1 dari kota Deep Haven. Saya tidak berani mengklaim gelar seperti itu. Kota Deep Haven telah melindungi ras manusia dan iblis selama ratusan ribu tahun, tentunya Anda tidak berpikir bahwa kota ini hanya sekuat yang terlihat di permukaan, rekan Taois Ice Phoenix. Siapa yang tahu berapa banyak kultivator kuat yang bersembunyi? Han Li menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Oh, pernahkah kamu mendengar beberapa rumor, Kakak Han? Ice Phoenix bertanya dengan heran. Tidak, aku hanya berspekulasi. Baiklah, mari kita tidak membahas topik ini lebih lama lagi, semuanya akan menjadi jelas saat pasukan iblis secara resmi memulai serangan mereka ke kota, tapi sebelum itu, aku akan membutuhkan bantuanmu. Rekan Taois Ice Phoenix, kata Han Li dengan ekspresi serius. Ice Phoenix sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum sebuah pikiran segera terlintas di benaknya, dan rona merah samar muncul di wajahnya. Apakah kamu mengacu pada, itu benar, saya menghadapi beberapa bahaya selama perjalanan saya, tetapi juga beberapa peluang juga, dan saya dapat mulai mencoba terobosan ke tahap integrasi tubuh akhir, jadi saya harus meminjam Yin Qi asal Phoenix surgawi Anda. Han Li membenarkan. Wajah Ice Phoenix yang memerah dengan cepat memudar, dan dia berkata dengan sikap serius, jika kamu tidak turun tangan untuk menyelamatkanku, aku akan direduksi menjadi makhluk roh belaka, dan tentu saja tidak mungkin aku menolak. Saya telah mencapai tahap tempering spasial begitu cepat, jadi saya berhak membalas kebaikan Anda. Kapan Anda berencana untuk mengasingkan diri, Kakak Han? Jika saya memiliki keyakinan penuh pada kemampuan saya untuk menembus kemacetan ini, saya tidak akan meminta ini dari Anda. Jika saya dapat berhasil dalam terobosan saya, Anda pasti akan menjadi kontributor yang paling signifikan. Adapun saat saya pergi ke pengasingan, jawaban itu secara alami akan sesegera mungkin. Begitu macan tutul Kirin bis kembali, aku akan segera mengasingkan diri, jawab Han Li. Ice Phoenix mengangguk. Dengan demikian, mereka berdua mengobrol lebih lama sebelum Ice Phoenix berdiri untuk pergi. Han Li menemaninya keluar dari aula, lalu kembali ke ruang kultivasinya untuk bermeditasi. Pada saat yang sama, Master Azure Dragon sedang duduk di kursi kayu di aula sebuah pagoda batu kecil yang tingginya sekitar 1000 kaki. Wajahnya cukup pucat, dan dia dikelilingi oleh selusin kultivator, yang semuanya tampaknya memiliki basis kultivasi yang kuat. Tidak jauh dari Master Azure Dragon duduk seorang kultivator wanita cantik yang berusia sekitar 28 tahun. Dia adalah satu-satunya kultivator integrasi tubuh yang tersisa di kota surga, Peri Lin Luan. Dia bisa merasakan aura Master Azure Dragon yang sangat lemah, dan dia menghela napas sedih. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk pergi ke kota Holy Sovereign, rekan Daois Azure Dragon? Kami adalah satu-satunya Grand Elder yang tersisa dari 4 sekte besar kami, jika kamu pergi sekarang, aku akan benar-benar sendirian di kota ini. Aku juga tidak ingin pergi, tapi pria itu memaksaku pergi, jadi aku tidak punya pilihan.
Kamu telah melihatnya beraksi, bahkan jika kita bergabung melawannya, kemungkinan besar kita masih tidak cocok untuknya, kata Master Azure Dragon saat sedikit kebencian melintas di matanya. Mengapa kamu bersikeras untuk mengejar peri Ice Phoenix itu, rekan Daois Azure Dragon? Aku selalu ingin tahu tentang ini, dia memang sangat cantik, tapi tentunya itu tidak cukup untuk membuatmu mengambil risiko sebesar itu. Aku tahu Anda bukan individu yang bebas pilih-pilih, apakah ada alasan lain di balik ini? Peri Lin Luan bertanya dengan alis berkerut. Memang ada beberapa alasan yang tidak bisa kuungkapkan, tapi tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Aku akan pergi malam ini sehingga bajingan itu tidak memiliki kesempatan untuk memburuku sebelum aku pergi. Jika bukan karena saya bermaksud untuk meninggalkan murid-murid saya kepada Anda, saya tidak berencana untuk memberitahu siapapun tentang ini, kata Master Azure Dragon dengan senyum masam. 4 sekte besar kami selalu menjadi entitas yang bersatu, bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan tetap menjaga murid-murid dari Sekte Bintang 9 sebagai penggantimu. Aku yakin para tetua kota tidak akan menindas junior ini. Kalau dipikir-pikir, mungkin bukan hal yang buruk bahwa Anda pergi ke kota Sovereign Suci. Dengan cara ini, kita dapat menghindari meletakkan semua telur kita dalam satu keranjang, dan jika sesuatu terjadi bagi salah satu dari kita, yang lain dapat melestarikan warisan dari 4 sekte besar kita, kata Peri Lin Luan setelah hening sejenak. Aku juga memiliki pertimbangan itu. Baiklah, aku tidak akan menunda di sini lebih lama lagi, aku akan pergi sekarang, dan aku akan meninggalkanmu dengan semua muridku kecuali 2 dari mereka. Dengarkan, selama saya tidak ada, kalian semua harus mengikuti instruksi rekan Taois Lin, mengerti? Master Azure Dragon menginstruksikan saat dia bangkit. Iya, Tetua Agung. Selusin murid menjawab serempak. Master Azure Dragon mengangguk sebelum menangkupkan tinjunya memberi hormat ke arah Lin Luan, lalu segera pergi, diikuti oleh 2 muridnya. Lin Luan memandangi sosok ketiga yang pergi dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Beberapa jam kemudian, Master Azure Dragon dan kedua muridnya tiba di aula teleportasi kota Deep Heaven, dan para penjaga segera bergegas keluar untuk menyambutnya. Kami memberi hormat kepada Penatua Azure Dragon. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda datang ke sini, Penatua? Tanya pemimpin tahap tempering spasial yang menjaga dengan sikap hormat. Dia jelas menyadari Master Azure Dragon telah menjadi sesepuh dari kota Deep Heaven. Aktifkan formasi teleportasi segera, aku harus meninggalkan kota untuk melakukan sesuatu, perintah Master Azure Dragon dengan suara tegas. Apa, kamu berencana menggunakan formasi teleportasi? Bolehkah aku bertanya apakah kamu memiliki izin dari panel tetua? Kultivator tempering spasial bertanya dengan ragu-ragu. Aku tetua kota, dan aku menuntut untuk menggunakan formasi teleportasi. Tuan Azure Dragon mengulangi dengan suara dingin. Maafkan saya, Tetua Azure Dragon, tetapi panel tetua memberikan perintah tegas 2 hari yang lalu, yang menyatakan bahwa semua kultivator yang ingin menggunakan formasi teleportasi harus mendapat izin dari panel tetua terlebih dahulu. Jika saya menentang perintah ini, maka kita semua akan dihukum berat. Tolong jangan membuat pekerjaan kita menjadi lebih sulit, kata kultivator itu. Ekspresi Master Azure Dragon sedikit berubah setelah mendengar ini, dan setelah beberapa saat merenung, dia berkata, begitu. Kalau begitu, saya akan pergi dan meminta izin dari panel tetua. Terima kasih atas pertimbangan Anda, Penatua Azure Dragon, kami benar-benar berterima kasih. Senior Azure Dragon, apa yang kamu lakukan? Kultivator tempering spasial baru saja menghela nafas lega ketika udara tiba-tiba mengencang di sekelilingnya, dan dia benar-benar tidak bisa bergerak. Semua penjaga lainnya juga telah terikat oleh ledakan kekuatan pembatas tak terlihat yang sama, dan ekspresi kaget dan ngeri muncul di semua wajah mereka.
Tidak perlu khawatir, saya memiliki sesuatu yang harus saya lakukan, dan tidak dapat ditunda, kata Master Azure Dragon dengan ekspresi dingin. Dia kemudian mengangkat tangan, dan lencana giok putih tiba-tiba muncul di genggamannya. Dia melambaikan lencana ke arah batasan di belakang gerbang aula, dan pilar cahaya putih melesat keluar untuk meniadakan batasan. Sedikit kegembiraan muncul di mata Master Azure Dragon setelah melihat ini, dan dia segera memimpin murid-muridnya ke salah satu formasi teleportasi yang lebih kecil di aula. Suara mendengung terdengar saat formasi diaktifkan, dan trio Master Azure Dragon menghilang di tengah kilatan cahaya putih. Baru pada saat itulah para penjaga mendapatkan kembali mobilitas mereka, dan kultivator tempering spasial segera berteriak dengan panik, beritahu panel tetua tentang apa yang terjadi di sini dan segera perbaiki batasan. Beberapa penjaga buru-buru mengeluarkan platformasi komunikasi, sementara yang lainnya memanggil serangkaian harta karun formasi untuk memperbaiki batasan yang rusak. Dengan demikian, seluruh aula teleportasi jatuh ke dalam kekacauan total. Tepat pada saat ini, suara dengungan samar terdengar dari formasi teleportasi yang baru saja digunakan oleh Master Azure Dragon, dan itu diaktifkan sekali lagi. Setelah itu, sesosok yang sangat kecil juga diteleportasi di tengah kilatan cahaya putih, dan tidak ada penjaga yang dapat mengidentifikasi apa itu. Apakah orang lain baru saja berteleportasi? Salah satu penjaga bertanya dengan ragu. Sementara itu, Master Azure Dragon dan kedua muridnya sedang terbang melalui lorong batu biru yang didirikan di perut gunung. Setelah hanya beberapa kedipan, mereka keluar dari gua yang disembunyikan oleh pembatas, lalu terbang ke arah tertentu. Tidak lama setelah mereka pergi, seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari gua yang sama dan berangkat dalam pengejaran. Setengah hari kemudian, trio Master Azure Dragon terbang di atas dataran tandus yang tak terhitung kilometer jauhnya dari kota Deep Haven. Di antara ketiganya, Master Azure Dragon terbang di garis depan, dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu yang penting. Di depan di kejauhan, gurun tak terbatas bisa terlihat. Tepat pada saat ini, dua ledakan keras terdengar lebih dari 100 kaki di belakang trio Master Azure Dragon, dan dua proyeksi emas samar melesat keluar dari udara tipis. Proyeksi cakar tajam menyapu udara, meluncur langsung ke arah trio Master Azure Dragon. Proyeksi cakar meninggalkan retakan emas di ruang di belakang mereka, dan menjalin jaring raksasa yang tidak mungkin dihindari. Tuan Azure Dragon sangat terkejut dengan ini, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Han Li, kamu bajingan. Dia meraung dengan suara yang sangat kesal, lalu membalikkan tangannya untuk memanggil sepasang kuas raksasa, satu emas dan satu perak. Dia menyapu kuas di udara, dan rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk, berubah menjadi penghalang cahaya yang melindunginya di semua sisi. Setelah itu, sisik biru muncul di wajah dan anggota tubuhnya, dan dia langsung bergegas menuju jaring proyeksi cakar dengan kekuatan yang menghancurkan. Sesaat sebelum tubuhnya bersentuhan dengan proyeksi cakar, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru, yang menabrak jaring di depannya. Jaring proyeksi cakar tampaknya sangat tangguh, tetapi terkoyak oleh bola cahaya biru dengan mudah. Master Azure Dragon sedikit goyah saat melihat ini sebelum bergegas keluar dari jaring dengan gembira, lalu muncul lebih dari 1000 kaki. Saat dia menghela nafas lega, dua lolongan kesedihan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Omong kosong. Master Azure Dragon buru-buru berbalik untuk menemukan bahwa kedua muridnya telah dipotong-potong, dan tubuh mereka jatuh dari atas dalam bongkahan darah. Harta pelindung mereka telah langsung dihancurkan oleh proyeksi cakar, dan bahkan jiwa baru lahirnya tidak berhasil melarikan diri. Master Azure Dragon mengalihkan pandangannya ke arah dua proyeksi emas, dan dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kamu bukan Han Li.
Siapa yang berani menyerangku? Hehe, tuanku tidak perlu mengotori tangannya dengan orang sepertimu. Suara seorang gadis kecil terdengar, diikuti oleh dua proyeksi yang digabungkan menjadi satu untuk membentuk bola cahaya keemasan. Di dalam cahaya keemasan ada binatang seperti macan tutul bertanduk yang berukuran sekitar 10 kaki, itu adalah leopard kirin. Master Azure Dragon menyapu indera spiritualnya ke arah binatang emas itu, dan dia segera menarik napas tajam. Kamu adalah binatang roh tahap integrasi tubuh. Apakah kamu binatang roh Hanli? Melihat kamu sudah mengetahuinya, kamu dapat meneruskan tanpa penyesalan sekarang. Aku dikirim oleh tuanku untuk menghapusmu dari muka alam ini, kata leopard kirin saat cahaya ganas melintas di matanya. Dia pikir makhluk roh tahap integrasi tubuh awal dapat mengambil nyawaku. Sungguh lelucon. Tuan Azure Dragon meraung dengan ekspresi marah. Kamu telah dilukai oleh tuanku dan tidak bisa mengumpulkan kekuatan penuhmu, namun kamu masih berani bertindak begitu sombong. Biarkan aku melihat apakah kamu terus seperti ini ketika aku merobek jiwa baru lahirmu dari tubuhmu. Geram leopard kirin. Setelah itu, tubuhnya menjadi kabur, dan bintik-bintik cahaya keemasan muncul di sekelilingnya sebelum memanifestasikan lebih dari 100 proyeksi monster emas yang identik. Kebetulan aku kehilangan mantel bulu, kurasa kamu sudah cukup. Master Azure Dragon mengayunkan lengan bajunya ke udara dengan ekspresi marah di wajahnya, melepaskan 5 harta yang mulai berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mendorong sikat kembarnya ke depan, dan bahkan lebih banyak rune muncul di hadapannya. Leopard kirin melepaskan raungan rendah, dan semua proyeksi mengerikan meluncur langsung ke arahnya sebagai seberkas cahaya keemasan. Master Azure Dragon segera mengirim hartanya terbang menuju proyeksi mengerikan ini, namun saat dia mulai memanfaatkan kekuatan sihir di dalam tubuhnya sendiri, lapisan ki hitam tiba-tiba muncul di wajahnya. 5 hari kemudian, Hanli sedang bermeditasi di ruang rahasianya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia perlahan membuka matanya. Beberapa saat kemudian, cahaya spiritual melintas dari pintu ruang rahasia, dan semburan cahaya keemasan terbang ke dalam ruangan melalui pintu, kemudian menampakkan dirinya sebagai binatang emas kecil yang hanya berukuran sekitar 1 kaki. Kamu akhirnya kembali. Kamu telah pergi cukup lama, apakah kamu menemui beberapa kesulitan? Hanli bertanya dengan senyum tipis. Tuan, apa yang kamu lakukan pada Azure Dragon itu? Setelah kami mulai bertarung, dia tampaknya menjadi mangsa sejenis racun yang sangat kuat, dan dia akan mati bahkan jika aku tidak memburunya, binatang macan tutul kirin dengan mata terbelalak keheranan. Aku hanya menyuntikkan gumpalan cahaya roh jahat berputar di dalam roh yang menyelimuti api surgawi ke dalam tubuhnya. Dia akan baik-baik saja jika dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan sihir, tetapi begitu dia mencoba melakukannya, cahaya roh jahat bergulir akan segera berpengaruh. Dengan racun ganasnya, bahkan seorang kultivator integrasi tubuh akhir harus bermeditasi dalam waktu lama untuk menyempurnakannya atau untuk sementara menekan efeknya dengan kekuatan sihir mereka. Namun, dia jelas tidak akan mampu untuk melakukan semua itu saat melawanmu, jadi satu-satunya kemungkinan nasibnya adalah kematian, jawab Hanli. Kekuatan Anda telah menjadi benar-benar tak terduga, Tuan, sungguh luar biasa bahwa Anda dapat mengutak-atik kultivator integrasi tubuh lain seperti ini tanpa terdeteksi, kata leopard kirin dengan suara takjub. Itu tidak terlalu luar biasa. Ini hanya trik kecil yang baru-baru ini saya kembangkan, dan itu tidak akan berhasil jika Master Azure Dragon menghabiskan beberapa waktu untuk memeriksa tubuhnya dengan hati-hati. Saya kira dia sudah tidak ada lagi, kan? Hanli bertanya saat matanya sedikit menyipit.